Kalau nggak ada corona kayaknya kita nggak bakal. Tahun 2020 tanggal 25. 6 bulan gue jomblo tuh tiba-tiba ketemu dia. Begitu buka paku beton berkarat setengah. Langsung. Ya dia muntah guys. Halo guys semuanya, balik lagi di Tanya. By the way makasih banget buat kemarin episode 1 dan 2-nya dan 3-nya. Itu feedbacknya benar-benar bagus banget. Aku sangat-sangat berterima kasih sama kalian semua. Semua komennya positif, views-nya banyak, likes-nya banyak, dislike-nya sedikit. I love you pokoknya. Nah, hari ini aku lagi mau bahas satu tema yang kayaknya tuh agak-agak familiar di tongkrongan kita atau di mana ya, di lingkungan kita gitu. Nah, temanya hari ini adalah temen jadi demen. Kayaknya bintang tamuku hari ini paling pas nih bahas tema kita ya guys. Oke, kita langsung aja nih bintang tamunya. Hai Jody, hai Julia. Kalian gak awkward kan kalau misalnya temanya ini? Awkward gak sih kalau gue bilang kalian tuh temen jadi demen? Nggak tahu deh. Awkward nggak? Enggak sih. Enggak sih. Tapi kalian memang mengakui dari temen jadi demen ya? Iya sih. Ya kan, maksudnya kan emang tadinya temenan dulu. Oh iya. Gue biasaan kalau kenal sama cowok nggak temenan dulu. Langsung. Aku biasanya gitu. Langsung. Biasanya Gua tahu gitu. sih. Ini baru Gua tahu pertama sih. Oh lo tahu? Agak tahu, cuma kayak ya pura-pura nggak tahu lah ya di sini. Jadi Julian ini tuh teman satu manajemen gue, kayak dia tuh udah sahabat gue dari berapa tahun ya Julian? Oh udah lama. Udah lama. Dia udah tahu 3 tahun, ABCD. 4 tahun, 4 tahun, ABCD-nya 3 tahun. gue tuh udah tahu dia. Nah, terus Julian ini adalah satu sosok laki-laki yang kalian bisa lihat sendiri cute, K-pop banget. Terus Aduh. dia juga hatinya soft ya nggak? Coba kita tanya pacarnya. hatinya Soft soft nggak tuh. hatinya? Soft banget. Oh soft banget, tapi kayak begini banget. Soft banget, soft ya. Dia suka pelihara binatang macem-macem. Nah, salah satu contohnya nih yang ada di atasnya adalah iguana peliharaannya dia. Tadi Awas kesambet nih, Hah? kayaknya Iya. geser saya. Dia tidur, Jod. Dia Oh, tidur. Oh, dia Oke. tidur. Nyaman dia sama lo, Nyam. Ya, emang kalau reptil-reptil gitu sama gue suka nyaman, apalagi buaya. Buaya, ular tuh sama gue bikin nyaman terus gue tinggalin, nggak ada yang bercanda. Iya, jadi lo punya berapa binatang Jul? Banyak Jul? Kebanyakan reptil atau ada anjing, kucing? Gue punya anjing, kucing, terus punya ya ini iguana, burung. Burungnya berapa? Burungnya ada 6. Udah dihitung? Enggak. Enggak. 7. Enggak, 6. Burung beneran burung ya, Oh, ya, bukan beneran. bukan Burung yang gede-gede atau yang kayak yang kecil? kecil-kecil sih, kecil-kecil paling gede ya segini lah. Itu burung apa? Itu burung paru bengkok. Burung parrot gitu. Oh iya. Burung paru bengkok. Nah, baru akhir-akhir ini nambah lagi binatang gue. Apa? Ada ular. Ular. Tadi katanya dibeliin sama Jody ular Dikasih guys. sama Jody. Kamu beli ular di mana? Di Instagram. Di Instagram. Gue mau nanya, ular tuh mahal ya harganya? Nggak begitu Nggak sih. terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi emang lucu banget sih. Oh, Motifnya kan beda-beda. Berarti mereka cocok karena mereka berdua pacaran sama-sama suka sama binatang. Iya, suka sama. Iya, betul. Nah, terus abis ini kira-kira ada ngeplan mau pelihara apa lagi gitu nggak sih? Kayak apa? Alpaka. Ya kan? Maaf. Itu lucu banget loh, aku pernah lihat di YouTube, Iya kan? tapi sayangnya di Indonesia kayak nggak ada yang pelihara. Tapi katanya bau kambing loh. Karena emang mirip-mirip kambing kan? Iya, memang dia sejenis kambing gitu. Bukan saya, alpaka. Iya. Ini kalau yang nggak tahu alpaka nih, alpaka kayak gini nih Nih, guys. nih. Jangan udik ya please. Lucu banget, ntar aku beliin deh. Mau dibeliin lah. Alpaka ada Nyam di sini udah. Emang ada, iya? Udah ada yang Ada yang melihara demi Wah, gua nggak tahu sama sekali. Ko Enrico. Yang ular yang lu photoshoot sama ular Itu yang pelihara. yang piara Oh, itu? Enrico, piara alpaka dia. Oke, nanti gue foto lagi. Oh ya, kalian kan dulu temenan, ceritain dong gimana sih sampai akhirnya bisa jadi kayak suka terus jadian gitu tuh gimana? Siapa yang mau cerita? Kamu aja. Aku yang cerita. takut salah. Pertama Takut kali. salah. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, normal aja Iya. kayak orang-orang kayak lo. Misalnya lo temenan, kenal gitu. Ya temenan kan pertama-tama kan. Gue sebelum lo kayak gini kayak gue udah kayak begitu deh Jul. Iya kan? Nah, makanya it's a normal thing, guys. Jangan terlalu dibesar-besarin. Iya. Kayak ya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin karena kemarin momennya mungkin kurang tepat aja untuk nggak tahu sih untuk kita mempublikasikan hubungan kita. Soalnya tadinya kita mau keep it low key gitu loh. Oh, tadinya mau kayak backstreet gitu. Iya, jadi mau kayak enggak sih sebenarnya mau kayak gimana ya, kayak private aja. Gue nggak perlu
nggak perlu terlalu kasih lihat di sosial media kalau kita pacaran gitu. Iya, terus akhirnya bisa ada di sosial media tuh apa karena udah terlanjur deh orang-orang tahu atau kayak ya udah deh mulai go public sekarang gitu. Mikir ya udahlah kita karena pengalaman berdasarkan pengalaman yang gue punya nih Nyam sama dia dan sama yang mungkin yang dulu gitu. Gue ngerasa kayaknya gue lebih mending pacaran kayak ya udah kayak private aja gitu loh. Jadi kayak orang-orang juga nggak perlu tahu tentang love life gue dan sama Jody dan segala macam. Dan terus lama-kelamaan mungkin karena kita orangnya terlalu ceria dan kita emang nggak terlalu mikirin yang ini aku mau upload pengen share yang ini happiness enggak. aja. Jadi kita kayak we just wanna share. Jadi our berjalan happiness. dengan sendiri sampai akhirnya orang notice kayak ternyata kalian bareng True, gitu. 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 Tapi kalau boleh tahu nih yang suka duluan siapa kira-kira? Ya gue lah Nyam, masa Oh lo duluan. Aku tuh nggak pernah sebenarnya. Jadi dari dulu aku kenalan langsung pacaran. Biasanya. Kenalan baru langsung aku ajak pacaran. Emang gebetan gitu ngerti gak sih Iya, kayak jadi tuh awal ada rumah kenal masing-masing kan. kayak Jadi, iya ya, paham. Ini teman, ini gebetan. Sama. Baru pertama kali aku pacaran sama temen sama dia. Oh. Mungkin karena lagi pandemik, jadi Oh, bener juga. Oh iya sih, bener juga. Tapi emang kalau lagi pandemik tuh susah buat dapet gebetan karena kita kan nggak Udah keluar nggak bisa kan. nonton, nggak Iya. bisa apa. Kalau dulu tuh gue kayak misalnya mau dapet gebetan lagi nggak corona, lagi nggak PSBB itu kayak ya udah keluar aja nonton live music kayak apa. Ntar juga ada yang ngajakin kenalan temen-temen gue atau apa. Ini kayak susah kan harus bergaul sama temen terus. Iya, Berarti bener-bener. kalian cinta corona ya? Cinta karena corona bukan? Tapi corona itu gimana ya? Somehow kita kesel sama corona, tapi karena kalau nggak ada corona kayaknya kita nggak bakal. Emang apa sih yang bikin lo tertarik sama Jody itu apa? Tertarik. Iya, maksudnya kayak dari yang tadinya temen, biasanya kadang kita kan kalau mandang temen kan kayak ya udah biasa aja temen gue, mau lu secakep apa kayak mau berbakat apa kayak, yang penting ya udahlah lu temen gue gitu, gue nggak peduli. Tapi apa yang bisa kayak nge-switch kayak, kayak gue suka deh sama lo gitu. Padahal lo temen gue, tapi kayak gue suka deh. Yang ini poin plus ya. Poin jangan GR ya. Poin plus Jody. Yang pertama dia orangnya humoris sekali. Humornya dia itu Kayak sama Sule. gua lebih receh lagi dari Sule. Calontong, Tapi kayak anaknya calontong. Sule cuman ini gimana sih? bener-bener nggak ada air apa-apa. Apa gimana? Iya, jadi gitu. Jadi Jody itu anaknya receh banget. Dan Jadi terus karena receh? karena se-vibes, karena Karena lo juga orangnya receh? bukan, maksudnya jokesnya murahan iya. Enggak lah, Oh iyalah, kamu yang receh. kamu lebih receh tapi. Oh, aku lebih receh. Iya, dia lebih receh. Gemes banget. Jadi- Kapan gue punya pacar sih? Terus Kamu mah nggak dipublish aja kan. Iya, nggak dipublish dia juga enak sebenarnya jadi dia tuh. Kayak nggak dipublish I kan feel jadi like kayak Anya. I feel like. Iya Nyam gitu. Terus kayak itu poin plusnya pertama lucu. Yang kedua dia dia jadi diri dia sendiri gitu loh. Dan dia nggak pernah jaim sama gue. Jadi dia kalau misalnya aduh takut Mama Eta nih. Ya intinya dia ini apa adanya. oh apa adanya, Jadi berarti dia- nggak jaim. Iya dia nggak jaim. Nggak berpura-pura di depan lo, nggak yang so Iya, cantik gitu enggak ya? enggak Oh, banget, oke, bukan paham. Jody banget. Bukan jadi. Dan terus yang ketiga karena gue lahir dari keluarga Katolik, tadinya gue sempet kayak menjauh dari agama, terus tiba-tiba ketemu sama yang Katolik juga, jadi gue ngerasa kayak Iya. Oh, jadi Jody ini bener-bener seagama sama lo, terus habis itu lo merasa dengan adanya Jody lo juga jadi bisa kayak kembali ke agama lo Jalan, dengan ya. lurus lagi gitu ya. secara nggak langsung dengan adanya Jody bikin hidup gue jauh lebih better aja sih dari sebelumnya. Itu biasanya yang harus kita Kakak cari sih dari mematikan ya? pasangan, guys. Nanti kan pelangi. Secara nggak langsung dengan adanya Jody bikin hidup gue jauh lebih better aja sih dari sebelumnya. Kalau punya pacar jangan yang nyusahin. Kalau bisa jadi cari yang bisa bikin kita jadi orang yang lebih Spell it baik. Anya di sini sekarang. Apa tuh? Jangan Kamu yang nyusahin. kayak gimana? Kalau yang nyusahin putusin aja. Gimana dong? Mas Al? Kasih tahu Nyam. Nyusahinnya gimana? Gimana? Spill the tea Nyam. Di sini sekarang Nyam. Tanya aja sama orangnya. Tapi yang masa lalu biar lu lah. Oh ya, masa lalu biarin. Nah, kalau Jody nih, itu kan tadi dari Julian. Kalau Jody, lo kan juga mandang Julian kan temen berarti. Iya. Terus lo kenapa bisa jadi kekecoh kayak kayak gue juga suka deh sama Julian. Kenapa gitu? Sebenarnya dulu kenalnya udah lama banget.
Terus dari pertama ketemu kan Berapa tahun sih kayak kenal? drakor gitu. Belum, 3 tahun. Hampir iya 3 tahun lah ya. Kayak drakor gitu. Kayak Pas gimana? dia datang ke satu tempat yang sama aku, terus ya kan ada angin-anginnya gitu. Aku juga. Terus kita Ini tatap-tatapan. bercanda atau bener? Beneran. Bener. Nggak bisa bedain Tapi ya. kayaknya nggak ada angin-anginnya deh, Jor. Hah? Masa sih? Cuma kayak mungkin kayak kita Kayak berdua ada saling apanya. lihat-lihatan terus kayak Kayak di pause bentar doang. 5 detik lah. Terus Ah, enggak, ini lucunya adalah kayak itu di tempat apa kalau boleh tahu? ada launching album temen GAC. launching album temen Iya. ya GAC waktu itu. Terus kayak dia sama pacarnya, gue sama pacar gue. aku nggak punya pacar. Loh, itu oh ya gebetanmu ya? Enggak, itu sepupu aku. Oh. Aku sama sepupu aku Oh ya, ketemu sama dia. kamu sama sepupumu, aku sama pacarku. Terus kayak ketemu terus kayak, kok gue pernah lihat dia di dalam kehidupan sebelumnya gitu. Waduh, ini Ngerti gak sih? Nyam, kayak lu pernah ngelihat orang kayak lu nggak pernah ngelihat dia, tapi lu pernah kayak Oh iya. orang itu familiar di Iya. di dalam Pernah, otak lu gitu. pernah, ada. Nah, gue lihat dia kayak gitu. Gue juga ada ngeliat ada 1 atau 2 orang kayak gitu sih. Iya. Familiar banget, Iya, tapi kayak, gue sebenarnya nggak pernah kenal. siapa sih ini gitu kan? Terus kayak oh akhirnya kayak kenalan, dari situ kayak kita Oh temenan. apa karena dia artis, jadi lu ngeliat dia familiar. Makanya aku baru mau bilang kan aku di YouTube banyak. Iya kan dia Oh, banyak di mungkin ya. YouTube, banyak di Mungkin Instagram, ya. Iya, jadi ya mungkin, familiar ya kan artis gitu kali Bisa ya. jadi. Iya. Mungkin. Terus udah gitu kita temenan, kita sering sharing juga, nih misalnya dia sih lebih sering sharing kayak gue dia misalnya lagi deket sama siapa, terus gue kayak oh bagus yang ini tapi yang ini jangan yang ini. Jadi Aku kita sempet bener-bener kayak ngabadiin cecetan kita gitu. Oh jadi kalian saling bertanya pendapat, gue lagi deket sama ini nih menurut lu Tapi gimana? parahnya aku pernah maksudnya aku pernah ngechat dia kayak gini. Semoga kita tetap temenannya kayak gini. Lu temen cowok gue satu-satunya soalnya nggak pernah berhasil untuk berteman. Bubar. Iya bener. 3 tahun kemudian bubar. Berarti pada intinya emang susah ya? Tapi dulu nggak ada rasa sama sekali. Dan temenannya gimana sih Nyam, kayak gimana ya? Temenannya tuh Jarang banget ketemu. kayak nih misalnya nih dia ngomongin cowok gitu, misalnya ya dia kayak cerita ke gue, terus gue yang kayak lu tuh kenapa lu jadi cewek kayak gitu gini gue bener-bener kayak gitu. Jadi bukan yang kayak oh temenan tapi kayak modus-modus kayak lagi apa gitu enggak sama sekali. oke. Jadi pure temenan tadinya. Tadinya. Tapi tadi Jody belum jawab di titik mana yang bisa jadi turning point-nya lo bahwa kayak oh nih gue kayaknya juga suka nih sama Julian temen gue gitu. Pas apa ya? Apakah lo ngerasa dari temenan kayaknya kok dia jadi lebih sering perhatian ke gue atau apa? Atau tiba-tiba jadi ngechat mulu atau Oh apa? iya, dia ngechat mulu. Aku juga ngechat mulu. Oh, iya. Kita cecetan Kita terus. cecetan bareng. Padahal aku lagi deket juga sama orang, tapi aku kayak lebih fokus ke dia gitu. Oh, berarti ada di satu titik kayak Julian ngedeketin, habis itu dari situ kamu akhirnya nanggepinnya kayak Soalnya aku deg-degan kamu kalau membuka ketemu sama pintu. dia gitu. Berarti kan tuh jatuh cinta kan? Tapi waktu temenan gak deg-degan? Enggak. Malah pengen nendang. Mulai deg-degan dari kapan berarti? Dari bulan Mei tahun 2020 tanggal 25. Diapalin say. Jam berapa sih? Pet. Sorry. Jam 10 ya? Jam 10 ya. Nah itu kan yang unyu-unyunya ya. Iya. Kalau yang fine. Kalau yang nggak unyunya nih. Oke. Awas sumpah. Tadi Jody baru di podcast, Jody. Terus gimana dong? Tapi kayaknya sekarang Dia lagi nggak ya? tapi kalau put nggak apa-apa lah Nyam. Jo, Oh ya jangan ya. Jul, Yaudah. syuting Jul. Yaudah. Lo tau dari mana dia bisa sakit perut? Terus gerak-geriknya. Rambut. Tadi kan yang bagus-bagusnya aja nih. Nah sekarang gue mau nanya, kalau jadi kalian tuh gue ngelihat kalian tuh kayak pasangan yang sweet mulu, yang kayak tiap hari, ya sayang, yang kayak bales chatnya sama-sama baik, kayak udah nggak ada jual mahal lagi ya sama sekali ya kayaknya. Jujur jual mahal enggak sih sama sekali. Enggak, gengsi-gengsian udah nggak ada pasti kan? Udah enggak deh. Karena udah gede sih. Karena udah gede. Iya. Udah dewasa ya? Udah dewasa. Oh. Yang nggak disukain Jody dari Julian apa? Berantem. Semua nggak suka. Hah? Semua nggak suka? Awalnya. Awal. Awalnya. Tapi kan aku harus terima. Jadi kan pilihan hidup tuh cuma ada 2. Apa? Terima sifat buruknya atau cari orang lain. Nah, aku lebih baik terima sih. Tapi sifat buruknya agak banyak, ada 13. Durasi Kayak dosa aman. ya? Perhitungan. Bercanda. Oh gitu. Enggak, dia Oke. oh ya, Bentar jangan lagi, abis awas. ini aku kok tenang. Sukanya ngeledek tapi kebangetan. Jadi kalau kita marah dia ikutin.
Misalnya, kamu tuh ya, terus dia, tuh kan? Nggak boleh gitu lah. Nggak boleh lah. Apakah itu kekurangan, guys? Itu Amit-amit, termasuk kamu kekurangan. kalau tiap hari lagi bicara serius, digituin. Kak, aku udah gak kuat. Aku udah nggak kuat. Tuh. Nah, terus yang kedua, jangan Oh, ditiruin iya, lagi oke, ya. siap. Siap? Deal. Deal. Terus habis itu apa lagi? Kedua. Kayak anak kembar lama-lama gue ngeliatnya kayak bukan pacaran. Terus yang kedua, dia itu lagi belajar untuk, karena dulu awal-awal pacaran, dia isinya ngegosip mulu, aku sampai merinding. Karena aku nggak sih, gue tahu si Julian emang orangnya gosip. Iya, karena aku nggak biasa. Gos. Dulu nggak pernah gitu loh dapet pacar atau lingkungan Aduh, seperti itu. disabet loh. Syukurin. Terus yang ketiga paling dia agak Tapi males. sekarang udah enggak kan? Iya, sekarang udah enggak. Oh gitu. Sekarang udah semuanya Kamu didik kelebihan. tuh ya? Iya, aku tuntun. Dituntun. Aku sebagai imam, aku mau menuntun saya, kamu. Iya, jadi dia sebagai imam, jadi aku nuntun dia supaya ke arah yang lebih baik. Tetap nggak berubah. Jangan pernah ngobrol sama aku, kamu nyesel. Jangan Anya. Sumpah nyesel. Bakat pelawaknya ada ternyata selain jadi penyanyi. Nah terus kalau sebaliknya nih, kalau Julian ke Wah. Jody gimana? Banyak ya? Apa nggak ada? Apa perfect aja? Pacarku perfect gitu. Ya pasti setiap manusia kan pasti ada lah sifat jeleknya. Jody apa ya sifat jeleknya? Moody sih, moodyan dia. Iya. Jadi dia kadang-kadang suka mengandalkan kalau dia lagi PMS sebenarnya, padahal dia nggak PMS. Oh, cuman kayak ya udah sih aku lagi PMS. Kamu ngertiin aku dong, aku tuh lagi mens. Aku PMS 20 Terus hari. dua minggu setelahnya tiba-tiba ngomong lagi kayak gitu, terus gue kayak lu kapan selesainya nih? PMS mulu kayak gitu. Jadi kayak iya kan? Bener Iya, kan? bener-bener. Oh, lucu Ngaku banget. lah. Iya, aku suka bohongin itu. Iya. Gue ngeliat mereka jadi pengen pacaran banget. Iya, seru banget loh pacarannya kita, parah. Santai. Oke. Nah, kalian kan pasti udah punya pengalaman pacaran sama pasangan sebelumnya nih. Kalau sekarang, di umur kalian yang sekarang, pacaran itu sebutin apa sih kalian? Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Itu kayak gue zaman dulu tuh. Terus? Sekarang lo enggak ya? Enggak, gue sekarang nggak tiap hari ketemu. Berapa kali seminggu? Seminggu bisa kayak paling 3 kali, 4 kali. Oh, sama kayak kita berarti ya? Kita juga sometimes gitu. Oke. Terus? Teleponan sampai pagi. Teleponan sampai pagi masih? Enggak. Udah enggak tuh? Dewasa berarti dia? Kita habis ketemu, dia langsung telepon. Soalnya takut aku on another call. Iya, soalnya kadang-kadang dia suka tiba-tiba, sorry ya aku ngantuk, terus Lah, kayak padahal ngantuk beneran ya? padahal ngantuk beneran. Ternyata besoknya dia bilang, aku kemarin habis nonton drakor. Nonton drakor karena pertama banyak tungau di kasurku, terus aku nggak bisa tidur. Gak nyambung banget. Tunggang tuh yang suka gigitin Iya gini kan, terus aku kan gini-gini kan, terus kebangun. Langsung lah nonton drakor tapi nggak pegang handphone, maksudnya aku kan Emang kalau dia pakai nonton drakor laptop. nggak telepon lo? Kenapa? Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. Tolong bilangin, aku nggak boleh ngefans sama Cak Enwo. Kenapa? Siapa? Kamu kemarin bilang aku jahat gara-gara ngefans Cak Enwo. Enggak. Kata siapa? Siapapun politikus yang lihat ini, tolong tuntut Cak Enwo. dia. Lo cemburuan ya Jul ya? Enggak. Masa sih? Coba tanya Jody, cemburuan enggak? Cemburuan dong. Sama Jody cemburuan mana? Ya kamu kemana-mana, Wak. Wah. Karena gini, karena dia nggak pernah ada masalah muncul sih. Masalahnya dari aku selalu gitu. Tentang orang ketiga? Makanya aku kan lagi belajar juga kan. Belajar untuk? Setia. Berarti dia nggak setia dong. Maksudnya belajar untuk setia banget. Dulu Untuk setia menghargai pasangan Iya, perasaannya gitu iya, ya. susah kan? Susah, itu emang susah banget. Susah banget loh. Tapi kadang pasangan cowoknya juga harus ngertiin. Oh ngertiin kok. Ngertiin. Banyak yang suka lo cemburuin dari Jody? Partner kerja atau teman atau apa? Sebenarnya gue kan orangnya ya mungkin cemburuan di dalam hati. Cuma tapi sometimes gue tuh lebih mikirin kayak kalau gue lihat orangnya nih, kalau profesional kerja ya nggak masalah gitu. Cuma kalau ada orangnya agak gatal-gatal dikit nih sama cewek gue, ya gue berhak dong untuk bilang kayak Iya. no. Kayaknya itu jangan. intentionnya beda gitu Iya ya. itu intentionnya kayak agak kurang deh. Kok dia agak kayak touchy sedikit? Kayaknya enggak deh gitu. Iya. Wajar Iya, dong. iya. Gitu. Dia cancer soalnya guys, sensitif dan gue juga pernah berhubungan sama orang cancer tuh bertahun-tahun, jadi gue paham. Iya, betul. Gitu. Ini pertama. Kenal lagi. Nah, jadi kalau Julian nge-like cewek-cewek cantik di Instagram tuh kamu pernah gak sih cemburu Enggak. misalnya? Karena kan Julian kan di dunia entertainment juga, otomatis kayak Iya. temennya banyak kan, dia berteman sama aku, terus A, B, C, D, nggak pelit likes juga Julian Iya, orangnya. iya.
Itu gimana? Nggak sama sekali, nggak pernah negor, nggak pernah gimana-gimana kalau soal di sosial media. Nggak peduli atau nggak peduli? Karena ya wajar lah kalau nge-like, wajar nggak sih? Kalau misalnya temen oke deh, kalau ternyata nggak temen gitu, misalnya kayak kan sekarang di Instagram banyak nih akun-akun TikTok cewek yang lagi pada joget-joget Oh ya gitu. maksudnya Nggak pernah. Nggak teman. Nggak pernah. Kebetulan dia orangnya eksklusif, jadi dia hanya nge-like teman-temannya aja. Oh. Even teman-temannya kayak cuma pakai BH doang. Enggak dong, ini yang di mana? Nggak tahu. Oh. Asal-asalan aja nih kamu ngomong. Ya kan kamu kalau nge-like temenmu yang pakai baju renang. Oh. Bukan gue kan? Bukan, aman. Gue kayak Aku nggak pernah. jangan gue. Nggak, aku nggak. Terus. Kalau aku kenal orangnya nggak apa-apa gitu. Berarti Misalnya kalau dia- nggak kenal? Nggak apa-apa, maksudnya nggak pernah negor baru sekarang. Awas lo ya. Awas lo, Jul, awas lo. Nggak bercanda. Aku mah bebasin dia banget sih. Maksudnya kalau untuk nge-like itu nggak apa-apa. Kan itu memberi berkah-berkah. Lucu tapi mereka gemes banget ya. Berkah-berkah lah kalau ngasih like buat orang. Iya betul. Jod, aku mau nanya nih, masih ada nggak sih orang yang suka ngomong tuh kayak gimana rasanya Jod pacaran sama bekas temen? Gitu. Maaf ya. Ada nggak sih tapi yang nanya kayak gitu? Pasti ada, tapi makin lama makin nggak ada dan makin nggak mau tahu. Kamunya makin nggak mau Iya. tahu. Iya sih, karena emang seiring berjalannya waktu tuh emang pasti kayak ya udah. Badai gitu. pasti berlalu juga sih. Lagian juga kan udah lewat. Dan aku Iya. sih ngeliatnya nggak salah ya kalau Dan aku itu ya. kan bukan fakta yang mereka tuduhkan ke aku gitu. Jadi santai aja, aku kan bukan tersangka. Iya, nggak ngerebut juga. Kagak. Iya. Awas lo ya. Udah. Orang gue udah putus udah 6 bulan. Nah, 6 bulan coba jomblo. kasih penjelasan Jul buat yang mungkin masih mikir kayak gitu tuh. Iya, jadi intinya gue udah putus, tiba-tiba 6 bulan gue jomblo tuh, tiba-tiba ketemu dia terus kayak Yang memang udah temenan juga kan. dan udah temenan. Nah, akhirnya kayak ngobrol, terus lama-lama kayak karena gue temenan juga sama kakaknya Jody, kakak kandungnya Mbak Son. Keluarga aku juga. Iya, jadi kayak ya udah gue main lah ke rumahnya. Waktu itu main, terus kayak bukannya cuma mau nyamperin Jody ya, tapi gue mau nyamperin kakaknya juga. Gini-gini kita main-main. Ya udah, akhirnya dari situ mulai deket. Kita ngerasa pacarannya kayak temen. Jadi gue ngerasa enjoy aja, gak ada pressure sama sekali. Iya. Nggak ada beban-beban gitu ya. Kalau tahu tumbuh aja cintanya. Iya. Nah, setiap public figure kan ada yang suka dan ada aja yang nggak suka nih. Nah, kalian gimana sih nanggepin netizen yang komentarnya tuh negatif tentang hubungan kalian? Kayak mungkin ada komen-komen apa, kalian nanggepinnya gimana? Apa udahlah nggak mau lihat, apa blok, atau kalian ceramahin balik, atau apa? Kalau kalian gimana? Aku blok sih biasanya. Oh iya ya, kalau ada, ya aku juga sih kadang gitu. Aku blok sih. Kayak udah omongannya annoying banget, apaan sih Parah, orang? parah. Blok. Kalau lo Jul? Kalau gue sih sebenarnya kadang-kadang gue masih tersinggung. Tersinggungnya bukan mereka yang ngatain gue, tapi kadang-kadang mereka yang ngatain Jody. Oh, iya, Jadi iya, gue tuh nggak terima banget kalau misalnya orang ngomong, tapi itu bukan faktanya yang pertama, tapi dia cuma ngata-ngatain aja gitu. Iya, Tahu paham, kan lo? Kayak paham. itu udah faktanya lo salah, terus lo bacot lagi Iya, gitu. iya. Jadi kayak itu gue gemes sih Pernah sometimes. lo bales nggak? Gue pernah bales dan terus kayak saat gue bales makin diserang, jadi kayak gue mikir udahlah nggak usah diladenin lah. Gue mikir kayak ya udahlah biarin aja lah. Iya, Kalau mereka mau mikir apa, yang penting kita nggak kayak gitu. Iya. Terus yang kedua, kita enjoy sama apa yang sedang kita jalani dan ya kita menjadi orang yang positif aja gitu. Ya. Bagus Jul. Bagus ya kan Nyam? Mantap. Julian Teguh. Jody, Julian romantis nggak sih? Kalau misalnya secara general sih mungkin orang nganggapnya nggak romantis. Tapi menurut aku pribadi, dia romantis kan takarannya beda-beda. Iya betul. Tergantung perspektif masing-masing. Apa yang kamu bilang emang menurut kamu dia tuh romantis dari segi apanya? Dia sering ngegombal. Kayak kamu cantik banget sayang, putri saljuku. Oh, itu romantis ya? Tonjok. Romantis. Padahal dia enak banget lagi gitu. Tapi itu mungkin romantis aku karena aku menghargai kamu. Kan usaha cowok untuk itu kan susah juga. Terus dia juga sering support aku dengan hal-hal romantis. Terus tiba-tiba surprisein aku, ngasih aku anjing kecil Lucu, itu yang sekarang romantis, itu bener-bener romantis. berkat banget buat aku, si Ubi namanya. Oh, Ubi. Panggilan nama panjangnya Ubin. Keren apa gitu, ubi cilembu gitu apa ya? Ubin. Jadi aku sempat ngeliat berita yang kamu itu katanya mengalami kejadian-kejadian mistis gitu.
Sekarang gimana sih? Masih ada yang aneh-aneh nggak? Bisa nggak sih ceritain tuh kayak di berita tuh ada apa sih waktu itu? Sekarang sih udah enggak. Itu udah bulan apa ya? Itu bulan Baru dong. November ya. November. Baru dong, 2 bulan. 3 bulan yang lalu, 2 bulan lah yang 2 bulan. lalu. Iya kan, 2 bulan. Itu yang tiba-tiba ada tanah kuburan, Hah? tiba-tiba ada Di mana? paku. Jujur aku sebenarnya belum tahu detailnya gitu loh, ceritain dong please. Jadi ada tanah kuburan di depan kamar kakakku yang cewek. Terus kakakku bangun-bangun, nininya nggak bisa gerak, dikira tengeng, tapi tengengnya nggak masuk akal. Gitu kan. Terus besoknya, nggak sampai besoknya sih, maksudnya besoknya gitu ada paku di kasur, di bawah spray. Aneh banget. Aneh karena itu di bawah spray. Kalau misalnya di bawah kasur masih oke lah, mungkin bangunannya siapa yang belum jadi. Atau di mana-mana nih, tapi itu bener-bener di bawah spray loh. Pas kita mau tidur aku sama mamaku gini-gini, ini apa nih? Coba ntar mah aku mau rekam nih, siapa tahu lucu kan, pas dibuka ternyata jepit gitu. Begitu buka paku beton berkarat setengah. Oh, itu tapi kamu akhirnya begitu mengalami itu kamu upload ke sosmed waktu itu? Iya, sebenarnya pertama nggak sengaja. Kupikir untuk lucu-lucuan kan, pas paku, lah kok ini ada paku ya, kenapa gitu, langsung banyak banget, rame banget gitu. Itu santet kan, santet gitu. Terus aku, apa itu santet, apa itu gitu. Tapi kamu udah memastikan belum itu santet atau bukan? Aku nggak tahu, soalnya berminggu-minggu kan badanku memar semua Tanpa alasan? tanpa alasan. Aku kan selama pandemik ya paling kerja seminggu berapa kali kan, tapi ini kok kayak sininya memar, sini, tapi memarnya sampai hitam, ungu gitu, kuning. Tapi kamu nggak jatuh, nggak kejedot, nggak apa gitu? Kagak pernah, emang kamu. Iya, borok gue. Terus Lah aku lebih banyak loh. borok and proud. Abis itu terus? Abis itu aku selesai itu, maksudnya kayak iya, sampai peliharaan aku ubi itu udah mau mati ya. Iya, itu bener-bener udah mau mati. Sakit. Atau Pokoknya Pas dia di hari tiba-tiba- itu juga. tiba-tiba udah mau meninggal yang tiba-tiba aja. Jadi dia udah keluar kotoran gitu. Dan Tapi itu kemarinnya warnanya hitam. fine? Ya ampun. It's all fine. aneh banget gila. Terus Dia yang nggak percaya gitu-gituan, begitu tahu kejadian orangnya ini langsung Jot, itu gila banget sih gitu. ini ini percaya nggak percaya ya. Ini gue lagi ada di rumah Jody waktu itu. Jadi gini, waktu itu kan Jody share itu di Instagram. Sebenarnya itu menjadi apa ya, kayak kita kayaknya nggak usah share, tapi kayak Jody kayak pengen kasih tahu aja gitu ke orang, karena dia pengen minta bantuan sejujurnya, Iya, minta iya, informasi juga. Nah terus ada beberapa informasi yang dari Instagram waktu itu ya. Mereka bilang, Jod, di rumahmu ada kucing hitam nggak? Jadi di rumah Jody Wah, itu, pecah sih. di rumah Jody itu perkarangannya waktu itu banyak banget kucing hitam. tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Ini bukannya mau ngomongin. Jadi ada ini 8 kucing, 3-nya hitam. Aneh banget Ini ya. lucu banget. Tiba-tiba pas gue lagi di rumah, itu kucing hitam masuk ke rumah, naik ke tangga. Langsung Kita masuk ke ngeliatin kamar. kan, dia masuk ke kamar Jody, terus dia duduk di, Di kasurku. ranjangnya Jody. Gila, serem Itu banget. saksinya banyak Itu kayak dan- dikuasai gitu ya. Iya. Itu gue Itu di Instastory nggak yang itu? Enggak. Tapi bisa aja kucingnya itu malah ngelindungin aku, ngebersihin aku dari itu. Itu gue pertama kali lihat kayak, hah, ini kucing ngapain masuk? Karena kucing nggak pernah masuk. Maksudnya ini kucing tapi terus langsung tahu lagi kamarnya Jody yang mana gitu. Wah itu gue langsung merinding. Aneh banget. Merinding banget sih. Merinding sih waktu itu Julian. Gue denger aja merinding nih kaki gue. Gitu sih. Terus habis itu apalagi yang lo lakuin setelah malam itu berarti? Ya kita berdoa. Tapi yang lucu gini, nih ya cerita, mungkin detailnya tapi ini penting. Jadi pas aku tidur siang, mamaku pulang dari Jogja, masuk kamar bilang aku, kan itu malam Halloween kok. Oktober berarti. Oh berarti Oktober, tapi 31 ya? Iya. Ya, terus mamaku gini, wah jadi kok kamu belum hapus make up sih, serem banget kayak setan gitu. Lah aku kan kaget. Masa sih muka aku sekarang kayak setan gitu loh. Tersinggung dong. Ini sebelum atau yang setelah paku? Sebelum. Oh sebelum. Parah Berapa banget. hari sebelum atau berapa minggu sebelum? Hari H, saat itu. Oh di hari yang sama. Karena mamaku itu kan adalah Oh. ilmunya banyak. Aha, terus. Terus begitu dilihat, maksudnya ilmu mamaku S2. Terus bisa gitu kan. Abis, kok kamu nggak hapus makeup, serem banget itu kayak mayat. Jadi udah bolak-balik kakakku yang mbak-mbak yang kerja di tempatku, kalau buka pintu aku katanya tidurnya kayak mayat pucet gitu-gitu loh. Terus mama, wah nggak bener ini ada setannya ini. Son ini ada setannya ini pasti. Langsung mama aku pakai air suci dari Jogja. Pas banget bawa, diberkatilah itu rumah. Trot. Abis trot. Di sampai di kamar,
tidur yuk gitu. Nah baru itu kejadian. Aneh banget kan langsung keluar gitu. Sampai jam berapa itu akhirnya kejadiannya? Sampai subuh apa? Enggak, Sampai dari sore ke malam. sore ke malam. Terus yang anjingnya itu si Ubi akhirnya selamat Besokannya Besoknya. Terus yang Lula ya? Iya, jadi ini jadi yang cerita aja lah. Aneh banget. Jadi aku pesen kucing di Lula Lava. Terus tiba-tiba Dia dari kan nge-breed kucing kan dia. Terus dari banyak kucing itu, ada kucing darah juga pesen di situ, yang lain cuma kucing aku tiba-tiba meninggal. di hari yang deket itu. Deket banget ya? Deket banget. Aneh banget ya. Nah, terus Lula waktu itu kayak nggak mau kasih tahu dia karena nggak enak kan. Jadi kayak dari sekian banyak kucingnya dia itu yang meninggal itu cuma kucing yang dipilih sama Jody. Bahkan kucing yang sakit dia aja nggak meninggal. Kucing dia yang sakit itu nggak meninggal, dan itu di hari yang pas gue lihat informasi ada yang bilang gini, pokoknya kalau orang kena digituin itu biasa peliharaannya dulu yang kena. Oh gitu. Iya, memang. Yang bikin heran tuh penerawangannya orang-orang ya, aku nggak ngerti mereka tuh benar-benar punya kekuatan. Kenapa sama semua? Iya, itu sih. Orangnya, detailnya, deskripsinya, apanya semua sama. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak sih itu siapa yang ngirim gitu? Kalau kita sih keluarga kita mungkin nggak mau suzon ya. Jadi kita sebenarnya banyak yang ngomong ini tapi nggak apa-apa lah gitu. Siapapun kita maafin kan, hidup masalahnya harus pengampunan terus. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita kan nggak berbuat jahat. Dan nggak kena ke kita juga. Iya, itu sebenarnya pakunya harusnya ada di sini katanya dukun. Aduh. Tapi karena Kalau aku berhasil masuk ya. Jahat Iya, kalau loh berhasil nyantet-nyantet. tapi percaya nggak Nya? Aku sih sebenarnya ada percayanya juga Iya, sih. percaya sih. Ada percaya juga, soalnya juga pernah ngalamin gitu. Tapi kayak bukan aku, adek aku. Jadi dulu aku waktu masih tinggal di rumah, kan rumah asli aku ada di Cempaka Putih. Terus aku tinggal bertiga sama mama, sama adek, sama aku. Habis itu kayak adek aku tuh tiba-tiba nggak bisa jalan gitulah, intinya dia lagi nggak ada sakit apa-apa, tau-tau nggak bisa jalan, kakinya bengkak. Pokoknya intinya tuh adek aku tuh kayak kena kiriman gitu, tapi tadinya orang tuh mau ngirim ke mamaku, cuma karena adek aku itu tidurnya selalu sama mamaku, jadi mental ke adek aku, gua nggak ngerti kenapa. Apa mungkin emak gue lebih rajin sholat apa gimana, gue gak ngerti tuh. Terus habis itu pokoknya dia nggak bisa sekolah tuh sampai sebulan apa 3 bulan gitu, aku lupa. Pokoknya kayak mamaku bawa dia ke dokter berkali-kali, tapi dokter nggak pernah tahu kaki adik aku itu sakitnya apa, di ronsen segala macem nggak tahu. Sampai akhirnya udah hopeless banget. Terus abis itu kayak dibawa ke Pak Haji gitu, terus kayak diobatin, dibantuin dibacain doa Al-Quran apa segala macam gitu-gitu. Besokannya langsung bisa sekolah. Gitu. Wow. Kayak di sini ditaruh ada berapa setan gitu, gue lupa 3 apa 2 gitu, aneh banget. Aneh banget kan? Aneh aku nggak banget. percaya sebenarnya. Aku juga awalnya nggak percaya, cuman kayak waktu itu memang rumah aku tuh aku ngerasanya kayak hawanya tuh lebih panas, gitu ya. hawanya lebih panas, terus kayak pengennya cepet marah-marah mulu kalau di rumah. Terus habis itu kayak gue ngeliat, lu tau gak sih laler-laler bangke yang kayak beda laler biasa sama laler bangke. Lu tau laler yang bangke nggak? Yang agak gede, terus yang suara yang ngeng Oh, gitu. gue tahu. Yang bukan warna hijau kan? Iya kali, pokoknya tau gak sih laler bangke itu loh. Tahu banget ya dia. Itu kayak tiba-tiba kayak ngumpul di depan pintu gue, kayak gitu-gitu aneh. Jadi kayak, kenapa nih rumah gue gitu. Ternyata ada yang nyantet say, tapi udah baik, udah dibacain. Tetap kalah, puasa jahat, puasa gelap tuh kalah. Yang gelap-gelap, yang jahat-jahat tuh akan kalah tuh dengan ibadah, dengan kebaikan tuh ya guys. Ya udah, kalau gitu ya semoga aja nih nggak ada lagi deh kejadian-kejadian yang kayak gitu, entah di kita atau di orang-orang yang lain yang nonton ini. Amit-amit jangan sampai ya Allah. Terus buat yang niat jahat juga, semoga cepet dikasih kerjaan ya, jadi kerjaannya nggak jahatin orang lagi. Amin ya Allah. Ya udah, semoga buat kita semua datang yang baik-baik aja, buat penonton di rumah juga. Nah sekarang waktunya kita main games, karena dari tadi kita udah tegang, udah merinding-merinding segala macam. Kita mau main games namanya Taksi Tahan Ekspresi. Nah sekarang kita mau main games, jadi gamesnya itu kita harus nyicipin makanan atau minuman yang udah disediain di meja ini, tapi kita harus nyicipin makanan atau minuman ini tanpa ekspresi apapun. Kalau misalnya ternyata kalian mengeluarkan ekspresi, termasuk gue juga, gue kan ikutan main, nanti bakal dapat hukuman, yaitu dikasih whipped cream mukanya. Nah sekarang di meja udah ada lemon nih. Siapa yang mau nyobain duluan? Kayak kita gambreng aja nggak sih, biar fair. Pokoknya yang menang duluan. Yang paling beda duluan ya. Biasanya yang paling beda duluan. Hambi paling gambreng. Oh udah pasti. Ya, pasti duluan, menang duluan. Oh aku ya? Iya. Ya udah pasti sih. Kan siang mulu. Zoom coba mukanya guys, di zoom guys. Di zoom nggak boleh mengerenyut ya. Ketawa nggak boleh juga? Boleh, senyum boleh kan?
harus sampai habis. Aku kesukaanku sumpah demi Allah. Oh, perempuan yang biasanya lebih terbiasa dengan lemon sih ya, suka Iya. minum air lemon gitu-gitu. Sweet. 1, 2, 3. Yes. Yes, kamu. Gue kan yang menang. Duluan. Bisa. Yes. Orang Julian nggak bisa. Emang asam banget gak sih? Asam lambung ini mah. Emang. Kok bisa ya? Aku paling jago disuruh pura-pura kayak gitu, apalagi disuruh nutupin perasaan itu. Itu aku paling jago. Ya. Aduh. Sebutin kali ya. Hah? Enggak ya? Enggak. Ah, Ini mah gampang lah, ini mah Sunkist kan? hah? Cobain aja. Ah, berekspresi banget, marah. Ekspresinya marah nih. Sayang, jangan bungkusnya dong. Kok bungkusnya dimakan? Kulitnya. Kulit. Nah guys, nextnya udah ada yang ijo-ijo nih di depan mata aku. Kira-kira apa ya? Timpaleon gambreng. Males ah. Nah, kan duluan. Kak. Kapan sih, Kak? Penyanyi nih, Kak. 1, 2. Kayak gimana ya? Nah, jangan ketawa. Harus dihabisin. Enggak dong, Kak. 1, 2. Udah, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Ada nggak boleh. ekspresinya. Nggak boleh. Udah, kasih whipped cream. Kasih whipped cream. Kasih whipped cream. Rasanya Ayo apa, Jut? nyam, ini nyam. Jangan kasih tajan. Dan Rasanya kasih tahu. apa, Jut? Kita tuh emang seneng kalau aku. Kecian. Yeay. Boleh minta tisu? Aku kayak daun kolam renang. Daun kolam renang. Aku kan fobia itu. Dia fobia sama daun basah. Oh iya. Yang kayak daun di kolam renang, tau kan? Oh iya. Coklat-coklat itu dia fobia. Kayak sweet lah kita. Habis ini Udah kacang pasti. ya. Kacang. Kan? Oh iya, Julian kan takut jangan. kacang. Ya, habis ini kacang. Fun fact, Julian Kak, Kalau fobia bukan whipped cream. kacang. Kak, itu bukan masalah challenge nih Kak ya. Maaf nih, di kontrak nggak ada tuh tadi. Kalian nggak tahu saya suka makan rumput langsung. Oh, ya. Iya. Rumput. Udah pecinta binatang makan rumput. Ekspresif. Apaan Loh, ekspresi? Kak, bisa diulang nggak? Dia gini tadi. Gitu. Nah. Hah? Alah. Hanya apa saya? Ini terlalu timbul. Udah ya udah lap. Ah. Itu Jody nggak habis loh, tapi aku boleh dong juga berarti nggak habis setengah gitu boleh. Julian habis, Jody nggak Boleh habis. kalau Nanti cewek, kalah. kalau cewek boleh. Enak kok. Apa sih susahnya? Enak loh. Kamu nggak fobia daun ya? Enggak. Hmm. Nah ini yang selanjutnya ada gelas nih, gelas shots di depan kita tapi ini warnanya hitam. Apa kecap ya? Kecap asin nggak sih? Shit. Apa ya ini? Nggak tahu ya udahlah. Oh, boleh ngomong kasar di sini. Karena aku udah dari awal pertama. Ya udah. Ya, berarti kamu gue lagi sih. dari awal Enggak. pertama. Oh, jangan dong. Gantian kalian sweet, yang ya udah. pertama yang menang. Ya udah yuk. Yang pertama yang menang. Kamu Oh. pertama. Oh. Pokoknya penasaran. Udah ada ini. Ya. Kacang ya. Berekspresi. Enggak. Sayang, Mau muntah dia. jangan ah. Ini sayang. Nih makan. Asam lambung. Wow. Ini aftertaste-nya sih. Wow. Kok Julian sampai nangis? Gue jadi kepo soalnya gue jadi pengen nyobain ini apa gitu. 2, 3. Aku ya. Iya.
Dibilangin aku tuh paling pintar nahan perasaan, apalagi ekspresi. Apalagi yang pahit-pahit ya. Iya, apalagi yang pahit-pahit. Setelahnya kan Nyem. Setelahnya itu loh. Ih. Kayak kecoa rasanya ya. Jangan gitu dong. 1, 2, 3. Ayo, bisa full langsung. Buka tenggorokannya. Langsung. Kenapa John? Kenapa John? Oh, pingsan. Kenapa John? Seenggak enak itu ya? Kasih minum. Ya dia muntah guys. Berisi aja jadi muntah ditanya, tahu candanya. 2 bintang tamu menangis hari ini. Sedikit aja ya. Mau ditaruh di mana? Sini deh biar lucu. Oke, kita udah selesai mainnya. Yeay. By the way, Jody dan Julian, makasih banget udah mau main kesini. Maaf banget udah gue korek-korek, gue kerjain, gue bikin nangis dua-duanya. Thank you so much ya udah datang ke sini. Terima kasih Semoga Anya. kamu sukses terus. Amin. Bahagia selalu. Jodohnya mana jodoh? Doa jodoh. Semoga doa jodoh. enteng jodoh tahun ini nikah. Amin. Sama orang yang benar. Sama orang yang benar. Amin. Tapi kecepatan. Tahun depan. Oh iya tahun depan. Iya, tahun depan. Satu request buat kalian. Oh buat kita. Aku pengen kalian nyanyi berdua duet gitu yang romantis. Please, lagu apa Oh, aja. ini aja. Jadi kemarin habis rilis lagu sama Arsi. Judulnya Mantan Teman. Cocok nih sama temanya. Oh, iya? Itu aja, Jod. Ya boleh. Itu aja. Coba. Salahkah Bila aku dan kamu bersatu karena kau dulu milik temanku. Maukah hatinya menerima kau dan aku bersama saling berpadu menjadi. Yeay. Gitu lagunya. Sirik gua ngeliatnya. Ntar nyanyi bareng. Ntar nyanyi bareng. Pacarmu. Pokoknya kalau lu inget ya, kalau lu ntar Kalau menikah. nikah. Oh, kalau nikahan undang kalian. Iyalah, kita jadi akan- penyanyi. Iyalah. Oke, siap. Gratis. Oke. Enggak. Oke guys, nonton terus ya Tawa Canda Anya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin loncengnya ya guys. Jadi kalau misalnya nanti ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Tanya, Tawa, Canda, Anya. Anya. Yeay.